Assalamualaikum Habib, izin bertanya Habib, bagaimana agar hati kita dijauhkan dari iri ketika orang lain lebih dari kita? Bagaimana hati agar terus lapang dan sabar dan bersyukur menerima apa yang Allah berikan? Kami persilakan untuk Habib Ali Zainal Abidin untuk menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga hati kita supaya tidak ada penyakit-penyakit di dalamnya. Jadi perlu diketahui bahwa manusia ini sebetulnya memiliki permata yang sangat luar biasa, yang di sana tempat Allah memandang yaitu hati. Dan hati itu adalah modal dia untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka semakin dia berkeinginan untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, semakin dia perhatian dengan kebersihan hatinya. Orang-orang yang soleh itu adalah orang yang perhatian dengan hatinya, dan keinginan mereka hanya satu, yaitu dia ingin memiliki hati yang selalu indah ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hati yang selalu indah, dan kita perlu tahu ya bahwa segala sesuatu ini supaya kita menghilangkan rasa iri dan lain sebagainya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini itu sudah merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun namanya itu. Ya, supaya kita tidak terlalu bersedih dan bergembira dengan apa yang datang dan pergi daripada kita. Oleh karena itu, begitupun ketika kita melihat orang-orang yang mungkin lebih daripada kita dalam segi apapun. Biasanya orang itu irinya dengan orang yang satu profesi. Tidak ada yang namanya petani itu iri dengan pedagang, tidak ada. Ya, kalau petani dengan petani, kalau pedagang dengan pedagang, kalau orang jualan toko dengan orang jualan toko. Ya, kita perlu tahu bahwa yang namanya yang memberikan itu adalah Allah. Jadi kita ini bagaimana cara mensyukuri supaya kita membuat lebih, karena arti daripada syukur itu sendiri adalah apa namanya? Ru'yatul mun'im. Apa itu? Melihat Allah yang memberikan rezeki. Jadi seperti ini ya. Apa namanya? Ru'yatul mun'im. Jadi kalau kita melihat bahwa Allah yang memberikan rezeki, maka sudah selesai acaranya. Ya, Allah yang membagikan. Sehingga kalau kita ini sebetulnya iri dengan orang lain, itu berarti kita tidak terima dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang kecil pun akan menjadi besar ketika kita melihat Allah yang memberikan. Sehingga tidak ada kata iri. Semuanya kita anggap agung walaupun rezeki sekecil apapun. Contoh, misalkan seperti saya mendapat hadiah berupa kopiah mungkin dari guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mungkin kalau dari nominal harganya hanya 10.000, 20.000 rupiah. Tetapi ketika kita melihat bukan dari harga kopiahnya, tetapi siapa yang memberi, tentu itu akan menjadi agung di mata kita. Begitupun seseorang seharusnya ketika mendapatkan rezeki dari Allah, jangan dilihat sedikit ataupun banyaknya. Ini adalah obat untuk supaya kita qanaah. Tetapi melihat bahwa Allah yang memberikan ini semuanya. Kalau kita mendapat songkok kopiah dari Habib Umar, tentu kita bukan karena kopiahnya, tetapi punya siapa, dari siapa. Begitupun rezeki yang datang kepada kita. Kalau kita melihat hanya sekedar nominalnya, maka akan jauh sekali dari orang-orang yang mempunyai sifat qanaah. Tetapi ketika kita melihat bahwa ini datangnya dari Allah, maka akan agung walaupun itu rezeki sekecil apapun di mata kita. Bukan karena nominal rezekinya, tetapi karena datangnya dari siapa. Nah, kalau dengan begitu, insya Allah kita akan selalu berbahagia dan bersyukur sedikit ataupun banyak yang datang kepada kita, sehingga hilang semua penyakit tamak, iri, dan tidak senang dengan orang-orang yang lainnya. Insya Allah seperti itu.